تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Berikutnya penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang syafaat. Di halaman 32 kata beliau, wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu hak. Syafaat itu hak. Iya. Saya poinkan ada dua pembahasan di sini. Yang pertama meyakini adanya syafaat. Iya. Syafaat itu secara bahasa itu lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Ini ada satu orang ganjil ya, terus dia dapat teman, jadilah dia genap. Temannya ini menguatkan dia, itu disebut syafaat namanya. Disebut syafaat. Karena itu dari sudut istilah, syafaat itu at-tawassutu bil khairi lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat itu dia menjadi penengah atau perantara bagi orang lain, bagi kebaikan orang lain. Apakah dengan bentuk mendatangkan manfaat baginya atau dalam bentuk menolak bahaya darinya. Itu namanya syafaat. Iya. Jadi syafaat kalau dalam artian kita menolong orang, itu Nabi memberikan anjurannya di dunia. Kata beliau, isfa'u fal tu'jaru. Beri syafaat, kalian akan dapat pahala. Ada orang perlu misalnya, perlu. Saya tidak punya apa-apa untuk memberi, tapi saya bisa tunjukkan kepada orang lain. Ya, saya bisa bicara sama orang lain. Fulan tolong beri si A. Ini namanya syafaat. Jadi saya memberi syafaat untuk orang itu kepada si fulan. Si fulan memberi ya. Itu pahala ya, amalan yang baik. Itu contoh syafaat. Yang dimaksud pada hari kiamat itu syafaat. Kita manusia ini, ya, itu perlu perantara. Perlu perantara yang perantara ini memohonkan untuk kita kebaikan atau menolak dari kita bahaya. Itu yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat ini adalah hak. Itu benar adanya. Benar adanya. Iya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan tentang adanya syafaat. Adanya syafaat dalam berbagai ayat. Karena itu di sini saya ada pembahasan juga, saya katakan pembagian syafaat ya. Itu akan saya terangkan nanti bentuk-bentuk dari syafaat. Tapi syafaat itu secara umum di dalam Al-Quran ada yang disebut dalam bentuk muthbatah, ditetapkan. Iya, ditetapkan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan setelah Allah ridhai. Ya, jadi malaikat bisa memberi syafaat. Itu ditetapkan. Ditetapkan. Tapi ada syaratnya. Ada izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sama dengan ayat yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridhai ucapannya. Diridhai ucapannya. Jadi syafaat itu ada. Ada dengan ketentuan dan syarat. Dan Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Al-Bukhari, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya.
Ikhlas dari hatinya. Jadi Nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya. Tapi ada syaratnya. Dia berucap la ilaha illallah ikhlas dari apa? Dari hatinya. Karena itu tersimpul bahwa syafaat yang ditetapkan itu punya 3 syarat. Syarat yang pertama, Allah izinkan di dalam memberi syafaat. Diizinkan dalam memberi syafaat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah ridhoi orang yang memberi syafaat. Si pemberi syafaatnya Allah ridhoi. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah ridhoi orang yang diberi syafaat. Jadi pihak yang menerima syafaat itu juga diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang bertauhid saja. Orang yang bertauhid. Iya. Jelas ya? Makanya dari kesesatan yang subhanallah, syaitan memperdaya banyak manusia selalu berpikir cari syafaat. Tapi dia berbuat kesyirikan. Mempersekutukan Allah. Kalau sekedar cari syafaat saja, kaum musyrikin juga melakukannya. Kaum musyrikin juga melakukannya. Iya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata kaum musyrikin yang kami ibadahi itu adalah orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi mereka juga cari syafaat kaum musyrikin. Tapi tidak dapat. Iya. Karena kekafiran, karena kemusyrikan. Maka itu tauhid yang pertama yang dijaga. Jelas ya? Baik. Yang kedua ada namanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Itulah syafaat dinafikan dari orang-orang kafir. Dinafikan dari kaum musyrikin. Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat itu. Iya. Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaatnya siapapun yang memberi syafaat tidak akan bermanfaat bagi mereka. Iya. La yuqbalu minha adalun wa la tanfa'uha syafa'ah. Syafaat tidak akan bermanfaat untuknya. Dan mereka sendiri berkata fama lana min syafi'in. Kami tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kepada kami. Itu semuanya penafian. Dan ini syafaat dinafikan dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin. Dari kaum musyrikin. Jelas ya? Nabi SAW bisa saja memberi syafaat. Allah izinkan untuk nabinya. Tapi kalau ia minta disyafaati musyrik, berbuat kesyirikan, nabinya tidak akan mungkin bisa memberi syafaat untuknya. Bisa memberi syafaat untuknya. Jadi syafaat itu 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Baik. Itu pembahasan tentang definisi syafaat dan pembagian syafaat secara umum. Kemudian yang ketiga di sini yang ingin saya terangkan bahwa syafaat itu ada 8 bentuk. Ada 8 bentuk. Dari 8 bentuk ini ada yang khusus bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bentuk yang lain itu bisa bersyirikat di dalamnya. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, para nabi yang lain bisa memberi syafaat, para malaikat bisa memberi syafaat, para siddiq bisa memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid bisa memberi syafaat. Disebut dalam sebagian hadis orang yang mati syahid bisa memberi syafaat untuk 40 orang dari keluarganya. Orang-orang salih dia bisa memberi syafaat. Anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Dari garis keturunan sama-sama orang salih bisa memberi syafaat. Jelas ya? Jadi kalau bentuk memberi syafaat itu tadi sudah terlihat ada syarat-syaratnya. Dari 8 bentuk syafaat ini ada yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan nama asy-syafa'atul udma. Ini yang pertama. Syafaat yang terbesar. Dan ini disebut juga dengan nama al-maqam al-mahmud.
kedudukan yang terpuji untuk Nabi. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayatnya. Allah nanti akan membangkitkan kamu, wahai Nabi Muhammad, ke maqam yang terpuji. Iya. Maqam al-mahmud ini syafaatul udma, dikatakan syafaat terbesar. Ini karena syafaat itu hanya Nabi yang mampu, hanya Nabi yang diberi izin untuk memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seluruh manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, di kondisi yang dahsyat yang telah kita ceritakan tadi, matahari didekatkan di atas kepala. Iya, penantian yang sangat panjang. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan. Saking dahsyatnya tidak ada kesempatan untuk saling mengenal, saling melihat. Iya. Anak lari dari ayahnya. Si kedua orang tua tidak ingat kepada anak-anaknya. Teman tidak ada lagi sahabatnya yang dia ingat. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Mereka menginginkan supaya para nabi itu memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Segera diputuskan mana penduduk surga, mana penduduk neraka, supaya selesai penantian. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah manusia. Maka Nabi Adam pun menyebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Dan tidak akan murka semisal dengannya. Tidak murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan murka semisal dengannya. Dan saya ini, kata Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa. Maka beliau sebutkan dosanya terkait dengan memakan buah itu, padahal sudah dilarang. Ini padahal Nabi Adam sudah diberi taubat, sudah diampuni. Ya. Nabi Adam masih mengingat itu. Kemudian Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, saya hanya berpikir diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal Rasul yang Allah utus. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab hal yang sama. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Ya, datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab hal yang sama. Datang mereka kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak menyebut dosanya. Setelah itu Nabi Isa berkata, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, analaha, analaha. Memang untuk saya diperuntukkan syafaat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dibukakan untukku pujian-pujian. Saya hari ini belum mampu mengucapkannya. Maka Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian itu hingga Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Berucap, kamu akan didengar. Dan beri syafaat, engkau akan diterima syafaatnya. Maka Nabi Muhammad pun memohon supaya hisab dipersegera. Itulah di kelanjutan disebutkan dalam ayat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbku dan para malaikat bersaf-saf. Itu mulai hari hisab. Jadi itu disebut dengan nama asy-syafa'ah apa? Asy-syafa'atul udma. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syafaat untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Karena sorga itu tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad yang mengetuk pintu sorga itu dan memintanya dibuka. Iya. Maka itu syafaat juga. Sebab Nabi yang memohon kepada Allah supaya pintu sorga dibuka. Dan hanya dikhususkan untuk beliau itu. Maka ini syafaat khusus untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus jenis yang ketiga untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Diringankan siksaannya. Diringankan siksaannya. Iya. Abu Talib itu harusnya di neraka di lapisan paling bawah.
Karena dia tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau masuk Islam gara-gara gengsi, dicela oleh kaumnya. Iya. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diringankan siksaannya, menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Cuma dipanaskan terompa, sendal, belum lagi kaki masuk mendidih kepalanya. Saking dahsyatnya panas terompa ini. Ini siksaan yang paling ringan waliyadzubillah di dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksaan lebih daripada itu? Iya. Kemudian setelah itu khusus untuk Abu Thalib. Selain Abu Thalib tidak mungkin ada yang diberi keringanan. Karena Allah telah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Orang-orang kafir itu syafaatnya pemberi syafaat tidak akan diterima sama sekali. Makanya jangan tertipu antum dengan dongengnya orang-orang sufi ya. Terlalu banyak dongengnya. Iya. Katanya Abu Lahab itu tiap hari Kamis, hari Senin itu diringankan siksaannya. Gara-gara dia memberi kabar gembira, gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada-ada saja. Ya. Padahal sudah jelas ya ketentuan-ketentuan di pembahasan akidah. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran ini? Dia hanya mengambil riwayat-riwayat yang lemah, tidak kuat. Ingin mengotak-atik pembahasan agama yang sudah tetap. Orang kafir itu tidak bermanfaat untuknya syafaat sama sekali. Itu ketetapan dalam agama. Ya. Makanya ahlul bidah itu seperti itu metodenya. Yang jelas-jelas dia tinggalkan. Cari yang tidak jelas. Ambil yang tidak jelas untuk mengaburkan hal yang jelas. Itu metode ahlul bidah dari masa ke masa. Baik. Kemudian berikutnya itu 3 jenis syafaat ya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat yang lain. Ya. Ada 5 syafaat yang lain selain daripada 3 itu. 5 ini bersyirikat di dalamnya Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Iya. Dari 5 ini yang pertama adalah syafaat untuk sebagian kaum mukminin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu supaya dia digolongkan ke dalam 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu datang dalam hadits Ibnu Abbas di riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan 70.000 orang ini datang di riwayat yang lain, setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000. Ditambah lagi 70.000. Itu berapa itu? Setiap 1.000 ditambah 70.000. 70.000 bagi 1.000 kali 70.000. Itu hasilnya 4.900.000. Jelas ya? Baik, 4.900.000 ditambah dengan 3 cidukan Allah. Salat hathayat min hathayati rabbik. Ya. 3 hathayat. Diciduk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan tangannya, 3 dari 3 kali dari makhluk masuk di dalamnya. Itu tidak ditahu berapa jumlahnya. Itu dari rahmat dan karunia Allah. Dan itu syah ya. Hadits itu syah. Disebutkan oleh Al-Busiri riwayat-riwayatnya yang sangat banyak. Dan dikuatkan oleh para ulama ahli hadits. Baik. Itu sudah berapa itu? Sudah 4. Kemudian yang kelima dari bentuk syafaat juga itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi untuk penduduk surga. Lebih ditinggikan lagi derajatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajat dia di al-mahdiin, maksudnya di surga. Itu datang dalam sebuah riwayat orang tua lebih ditinggikan derajatnya karena anaknya hafal Al-Quran. Ya. Dan berbagai riwayat di dalam hal tersebut. Itu syafaat jenis yang kelima.
Kemudian jenis yang keenam dari syafaat adalah syafaat Nabi SAW dan selainnya terkait dengan orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Kalau dia seimbang kebaikan dan kejelekannya, itu dia mirip dengan Ashabul A'raf. Iya. Nah pasti, tapi dengan syafaat maka dia langsung dimasukkan ke sorga. Ditambah kebaikannya dan dia dimasukkan ke dalam sorga. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, ini syafaat yang diingkari oleh ahlul bidah. Yang ketujuh dan kedelapan ini. Sebab ini syafaat khusus terkait dengan pelaku dosa besar. Yang ketujuh adalah satu kaum. Kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kejelekan lebih banyak dari kebaikan, kemana arahnya? Itu sudah jelas ya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah yang rugi terhadap dirinya mereka sendiri dalam neraka, kekal di dalamnya. Masuk ke dalam neraka. Jadi kalau dia kurang timbangan kebaikannya, dosa-dosanya lebih banyak, itu tempatnya di neraka. Tapi dengan syafaat dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dimasukkan ke surga. Nah, itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Jenis yang ketujuh. Yang kedelapan, tentang orang-orang yang bermaksiat dari pelaku dosa besar. Orang yang bertauhid, berbuat dosa besar, sudah masuk dalam neraka. Maka Nabi memberi syafaat. Dan selain Nabi juga memberi syafaat agar supaya mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dua jenis syafaat yang terakhir ini yang diingkari oleh ahlul bidah. Ini yang diingkari oleh ahlul bidah. Karena itu tidak masuk akal ya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah itu sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Kok bisa mereka dikeluarkan dari neraka? Nah, itu kekeliruan pemahaman mereka berasal dari situ. Adapun orang yang berpegang dengan hadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah." Sungguhnya Allah mengeluarkan satu kelompok manusia dari neraka disebabkan karena syafaat. Disebabkan karena syafaat. Dan di dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan haditsnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah dalam Kitabus Syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku aku berikan juga untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi pelaku dosa besar dapat syafaat. Dapat syafaat. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan syafaat.